Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang tokoh nasional yang beranggotakan saya sendiri Andri Saputra, Muhammad Nur Farizul, Marsenur Awalia, dan Hernia Alianti. OP Daung Risaju. Nama OP Daung Risaju akan diabadikan oleh pemerintah Kota Makassar menjadi nama salah satu jalan di Kota Makassar. OP Daung Risaju merupakan sosok pahlawan perempuan yang cukup memiliki pengaruh cukup besar di tanah Sulawesi pada masa penjajahan. Wanita kelahiran Kota Palopo tahun 1880 itu memiliki nama asli Famajah. Opu Daeng Risaju merupakan keturunan dari Raja Bone II LAT Masonge Matimuri Malimongeng. Ia meninggal pada 10 Februari 1964 di usia 84 tahun. Ia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada 2006 silam. Dosen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Dr. Suryadi Mapangara HM menjelaskan Opu Daeng Risaju sendiri merupakan gelar yang disematkan kepada sosok Famajah H. Opu Daeng Risaju merupakan gelar kebangsaan Kerajaan Luwu. Dia juga pernah bermukim di Parepare. Jelas Suryadi kepada Detik Sulsel. Opu Daeng adalah pejuang wanita yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui Partai Serikat Islam Indonesia. Ia menjabat ketua PSII pada masa itu. Ia merupakan sosok pemimpin wanita yang disukai rakyat dan didengar oleh anggotanya. Hal ini lantas membuat Belanda khawatir akan pengaruh Opu di tanah Sulawesi dan membuat ruang geraknya. Pengaruhnya yang hebat itu, dia kemudian dibatasi ruang geraknya, tapi itu tidak membuat dia kemudian tidak meneruskan cita-citanya, kata Suryadi. 2. Herman Johannes. Prof. Insinyur Herman Johannes merupakan salah satu tokoh besar di Fakultas Teknik UGM yang sekaligus juga pahlawan nasional Indonesia. Prof. Herman atau yang lebih akrab disapa Pak Jo pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Teknik UGM, dekan FMITA UGM dan faktor kedua UGM. Untuk mengenang jasa dan semangat juang Pak Jo, Fakultas Teknik mengabadikannya sebagai nama salah satu gedungnya, yaitu Gedung Pancabruta Prof. Herman Johannes atau Gedung Engineering Research and Information Center Erik. Pak Jo merupakan putra keempat dari 6 bersaudara yang lahir di Rote, NTT. 28 Mei 1912, Jo kecil telah menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Rote, bahasa Indonesia, dan bahasa Belanda. Berkat keterampilannya dalam berbahasa Belanda, Jo kecil diterima di Eropa Legere School ELS dan dapat melanjutkan pendidikannya di Mulo, Makassar, AMS Batavia, dan THS Bandung. Pak Jo menjadi satu dari 6 orang yang mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1946. Melalui STT Bandung di Yogyakarta, cikal bakal Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Prof. Johannes mengabdikan separuh dirinya pada bidang pendidikan. Saat mahasiswa, Prof. Johannes sudah menulis karangan ilmiah yang dimuat pada majalah The Ingenieur van Nederland se-Indi. Beliau juga menjadi guru di KOMB Bandung, pengajar ilmu pasti dan mekanika di SMT Menteng Raya, dan dosen ilmu fisika di IKA Daigaku atau Sekolah Tinggi Kedokteran Salemba. Selain itu, Prof. Johannes juga merupakan salah satu pendiri Sekolah Tinggi Teknik atau STT Bandung di Yogyakarta yang menjadi cikal bakal Fakultas Teknik UGM. Juga menulis banyak karya tulis yang dijadikan acuan. Prof. Johannes memiliki
berperan pula dalam bidang militer. Pada saat pergolakan perang untuk kemerdekaan Indonesia, ditugaskan untuk membangun laboratorium persenjataan di Yogyakarta dan diangkat menjadi anggota militer berpangkat mayor. Prof. Johannes juga berhasil menemukan bahan peledak yang diberi nama gondorukit atau gondorukem dan kalium kiorit. Beliau juga bertugas sebagai dosen di Akademi Militer Yogyakarta saat masih menjadi mahasiswa. Prof. Johannes juga turut serta dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia melalui bidang politik. Pada tahun 1934, beliau memprakarsai pembentukan Perhimpunan Kebangsaan Timor atau PKT yang berjuang meninggikan taraf pendidikan. Selain itu, beliau juga menjadi perwakilan daerah Sunda Kecil untuk Komite Nasional Indonesia atau KNIP. Pada tahun 1975, tepatnya 19 Agustus 1975, Prof. Herman memperoleh anugerah Dr. HC dari UGM dalam bidang pasti dan alam. Dalam bidang ilmu pasti dan alam. Karya-karya yang dihasilkan Prof. Johannes semasa hidupnya mengantarkan beliau mendapatkan banyak penghargaan dari Indonesia maupun mancanegara. Negara Indonesia sendiri mengabadikannya dalam uang koin 100.000 rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Prof. Johannes dikenal sebagai pribadi yang sederhana, ulet, tekun, penyabar, kritis, cerdas, dan berpendirian teguh. Beliau meninggal dunia di Yogyakarta 17 Oktober 1992. Selanjutnya, yang ketiga ada Martin Inday. Martin Inday dilahirkan di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Martin ini merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik yang diasingkan di Digul. Salah satunya adalah Sugoro Atmoprasojo. Saat itu, ia bertugas untuk menjaga para tahanan politik yang secara tidak langsung berhasil menumbuhkan jiwa nasionalismenya dalam pertempuran melawan penjajah. Jiwa nasionalisme Martin memang tumbuh sangat kuat, namun beberapa upaya yang direncanakan olehnya dan puluhan anak buahnya dalam menangkap aparat pemerintah Belanda berulang kali gagal. Perjuangan Martin dalam membela tanah kelahirannya sempat gagal beberapa kali, namun hal itu tidak menyurutkan niat dan semangat juang pria lulusan sekolah polisi di Sukabumi, Jawa Barat ini. Menyerah dan tunduk pada musuh begitu saja. Pada tahun 1944, sekembalinya dari pengungsian di Australia selama 3 tahun, Martin ditunjuk sekutu untuk melatih anggota batalion Papua yang nantinya akan difungsikan sebagai tentara melawan Jepang. Setahun berikutnya, ia diangkat sebagai kepala distrik Arso, Yamai, dan Waris selama 2 tahun. Dalam tahun-tahun tersebut, Martin tak hanya tinggal diam, namun ia melakukan kontak terhadap mantan para pejuang Indonesia yang pernah ditahan di Digul. Dalam kontak tersebut, mereka merencanakan suatu pemberontakan untuk mengusir Belanda dari tanah Cendrawasih. Namun, usaha mereka gagal begitu Belanda mencium gelagat Martin dan rencana mereka batal dieksekusi. Di tahun ia merangkap menjadi kepala distrik Arso, Yamai, dan Waris, tepatnya pada tahun 1948, Martin bergabung dengan sebuah organisasi politik bersama Komite Indonesia Merdeka atau KIM, yang kemudian dikenal dengan sebutan Partai Indonesia Merdeka atau PIM saat menjabat sebagai ketua. Martin dan beberapa kepala suku yang ada di Papua menyampaikan protesnya terhadap pemerintahan Belanda yang berencana memisahkan wilayah Iran Barat dan wilayah Kesatuan Indonesia. Mengetahui pihaknya membelot, Belanda menangkap Martin dan membuinya selama 3 tahun di Hulu Digul karena pasukan Belanda merasa dikhianati oleh aksi tersebut. Belum berhasil merebut Iran Barat untuk disatukan kembali dengan wilayah
Kesatuan Indonesia pada tahun 1962, Martin bergerilya untuk menyelamatkan anggota RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Trikomando Rakyat atau Trikora. Di tahun yang sama, Martin menyampaikan piagam kota baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada wilayah Kesatuan Indonesia. Berkat piagam tersebut, Martin dikirim ke New York untuk melakukan perundingan dengan utusan Belanda tentang pengembalian Irian Barat yang selama ini berada di bawah pemerintahan sementara PBB ke dalam wilayah Kesatuan Indonesia. Akhirnya dalam perundingan tersebut, Irian Barat resmi bergabung dengan wilayah Kesatuan Indonesia dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Berkat jasanya, Martin diangkat sebagai anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak tahun 1963 hingga 1968. Tak hanya itu, ia juga diangkat sebagai kontrolir diperbantukan pada Residen Jayapura dan berpangkat mayor tituler selama 20 tahun. Martin meninggal pada usia 74 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1998. Berkat jasanya terhadap negara, Martin mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 14 September 1993. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.